Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu lembaga keuangan syariah. Sebelum itu, apakah kalian tahu tentang lembaga keuangan syariah? Atau apa sih yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah itu? Mungkin semua orang pernah atau sering mendengar tentang lembaga keuangan syariah, namun masih sedikit peminatnya. Jadi, lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam transaksinya, lembaga keuangan syariah menggunakan sistem akad sesuai kebutuhan nasabah, baik dalam bentuk jual beli, sewa, ataupun bagi hasil, dengan tidak adanya unsur maghrib di dalamnya, yaitu masyir, garar, haram, riba, dan batil. Jadi, segala transaksi yang dilakukan dapat dipastikan halal. Lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, di mana lembaga keuangan syariah memiliki dewan pengawasan khusus untuk mengawasi setiap transaksi yang terjadi agar tetap sesuai dengan prinsip syariah Islam. Lembaga keuangan syariah terdiri dari dua struktur, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Nah, di dalam lembaga keuangan syariah non-bank terdapat lembaga keuangan syariah mikro. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu lembaga keuangan syariah mikro yang mungkin masih segelintir orang yang mengetahui tentang lembaga keuangan ini, yaitu lembaga keuangan syariah Baitul Mal wa Tamwil atau kepanjangan dari BMT. Adakah dari kalian yang sudah mengetahui tentang lembaga keuangan ini? Atau mungkin sudah ada yang menjadi anggota BMT? Berikut penjelasan lebih lanjut tentang Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. BMT atau Baitul Mal wa Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan Bait al-Mal wa Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima zakat, infak, dan sedekah lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat. Jadi, ketika kalian melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah ini, kalian tidak hanya sekedar transaksi, tetapi kalian juga bisa beramal dan kalian juga bisa mendapatkan keuntungan. Dan keuntungan tersebut tidak hanya di duniawi, tetapi juga di akhirat, karena dengan beramal, kalian bisa mendapatkan banyak pahala. BMT memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu Baitul Mal atau rumah harta, yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak sesuai dengan aturan dan amanat yang diterima. Kemudian fungsi yang kedua yaitu Baitul Tamwil atau rumah pengembangan harta, yakni melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat dan damai dengan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat umum. Visi dari BMT adalah menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdi Allah Subhanahu wa taala dan juga mengembangkan lembaga dan usaha BMT serta Fokusma atau kelompok usaha muamalah yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian. Untuk mewujudkan visi tersebut, BMT memiliki misi di dalamnya, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi ribawi. Gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi real dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju, dan gerakan membangun struktur masyarakat madani yang berkemakmuran, berkemajuan, serta berkeadilan yang berlandaskan syariah dan ridho Allah Subhanahu wa taala.
Prinsip-prinsip utama BMT yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata. Kemudian keterpaduan atau kafah, di mana nilai-nilai spiritual mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia. Kemudian kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, profesionalisme, istiqomah, konsisten, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Sedangkan untuk ciri-ciri utama dari BMT yaitu berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya. BMT bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak. BMT ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya. BMT merupakan milik bersama masyarakat kecil dan bawah di lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu. BMT sebagai lembaga keuangan tentunya menjalankan fungsi, yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya. Pada awalnya, dana BMT diperoleh dari para pendiri dalam bentuk simpanan pokok khusus. Kemudian, sebagai anggota, para pendiri juga membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Kemudian, modal ini dilakukan investasi untuk membiayai pelatihan pengelola, mempersiapkan kantor dengan peralatannya, serta perangkat administrasi. Modal juga dapat berasal dari lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti yayasan, kas masjid, BAS, LAS, dan lain-lain. Kemudian, jika sudah memiliki anggota, untuk menambah dana BMT, para anggota juga menyimpan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela yang akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan BMT. Dalam operasionalnya, BMT menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun usaha di bidang sektorial. Pertama, kita akan bahas jenis-jenis kegiatan usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan ada juga simpanan sukarela atau semacam tabungan umum dengan berdasarkan akad mudharabah, yaitu seperti simpanan biasa, simpanan pendidikan, simpanan haji, simpanan umroh, simpanan kurban, simpanan idul fitri, simpanan walimah, simpanan akikah, simpanan perumahan seperti untuk pembangunan atau perbaikan, simpanan kunjungan wisata, dan simpanan jangka panjang atau deposito. Selain itu, BMT juga menyediakan simpanan dengan akad wadiah atau titipan tidak bagi hasil. Yang pertama yaitu simpanan hiyad al-amanat, titipan dana zakat, infak, dan sedekah untuk disampaikan kepada yang berhak. Kemudian yang kedua yaitu simpanan hiyad adamanat, yaitu giro yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh penyimpan. Selain kegiatan menyimpan dana, ada juga kegiatan pembiayaan atau kredit usaha kecil bawah mikro dan kecil antara lain seperti pembiayaan dengan akad mudharabah, yaitu pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil. Kemudian yang kedua yaitu pembiayaan dengan akad musyarakah, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembiayaan dengan akad murabahah, yaitu pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo. Lalu yang keempat ialah pembiayaan dengan akad baby saman ajil, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan. Dan yang kelima yaitu pembiayaan dengan akad qard al-hasan, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi. Selain kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, BMT juga mengembangkan usaha di bidang sektorial seperti kios telepon, kios benda pos, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para anggota, mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau pengolahan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan atau pemasaran masukan dan hasil produksi, serta usaha lain yang layak, menguntungkan, dan tidak mengganggu program jangka pendek
dengan syarat dikelola dengan sistem manajemen yang terpisah dan profesional. Usaha sektorial BMT tidak boleh menyaingi usaha anggota, tetapi justru untuk mendukung dan memperlancar pengorganisasian secara bersama-sama keberhasilan usaha anggota dan kelompok anggota berdasarkan jenis usaha yang sama. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang salah satu lembaga keuangan syariah mikro, yaitu Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Bagaimana? Menarik bukan? Dengan bertransaksi kita juga bisa beramal. Itulah dia kelebihan dari lembaga keuangan syariah. Kita tidak hanya menabung untuk keperluan duniawi, tetapi juga menabung untuk di akhirat. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat, terutama untuk kamu yang sedang merencanakan untuk memulai transaksi di lembaga keuangan syariah. Semoga video ini membantu kamu dalam memutuskan transaksi apa yang akan kamu gunakan. Jangan lupa like dan komen di bawah bagaimana pendapat kamu tentang lembaga keuangan syariah ini. Dan jangan lupa share ke teman, sahabat, saudara, dan kerabat lainnya agar semakin banyak orang yang tahu tentang lembaga keuangan syariah ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.